Pemirsa, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan PSBB dan mengantisipasi pembatasan sosial di wilayahnya dan seperti apa pengelolaan anggaran percepatan penanganan COVID-19? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Gubernur. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Gubernur, apakah sejauh ini sampai hari ini Pemprov Jawa Tengah sudah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat? Sampai hari ini belum. Apa yang menjadi pertimbangan belum mengajukan status ataupun penerapan PSBB di wilayah Jawa Tengah? Ya, kami menghitung dengan baik dengan kawan-kawan bupati, wali kota, setelah ada keputusan mulai dari Perpu PP sampai dengan Kepres, agar masing-masing menghitung kondisi yang ada, dan tentu saja sekarang kita mencoba untuk menghitung dari berbagai lini. Umpama kalau kita melihat bagaimana pergerakan atau kondisi pasien yang dirawat, lalu yang berikutnya bagaimana mereka orang-orang yang pulang kampung begitu, dan ini coba kita hitung, kita analisis. Dan satu peta berdasarkan GIS gitu. Tapi sejauh ini apakah ada kepala daerah dari tingkat kabupaten ataupun kota yang kemudian sudah mengajukan PSBB sendiri kepada gubernur? Sampai dengan saat ini belum ada, tapi kami komunikasi terus melalui WA grup kami begitu untuk melihat kondisi masing-masing. Karena setiap kali kawan-kawan punya pikiran yang berwarna-warni begitu dengan berbagai keinginan, saya selalu meminta pada kawan-kawan tolong dihitung persis kondisi yang ada hari ini, lalu senario-senario yang mesti dibuat, termasuk tanggung jawab mesti kita siapkan, dan kemudian mekanisme yang mesti kita siapkan agar nanti tidak terjadi persoalan yang rumit. Sehingga mereka kita harapkan sama-sama untuk merancang ini dengan matang. Oke. Dari mapping yang dilakukan oleh Pemprov sendiri, ada berapa kabupaten kota yang saat ini mungkin masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19? Sebenarnya kalau kita memetakan, Mbak, kalau kita berdasar pada berapa orang yang tinggal di situ, lalu kemudian mereka ini sudah bergerak kemana saja, dan kalau hitungan dari itu satu kabupaten dijadikan satu area, mungkin sudah kurang lebih seperempat lah begitu ya. Seperempat dari daerah ini sudah bisa dikategorikan itu. Tapi kalau kita kecilkan lagi, sampai tingkat desa sebenarnya masih sangat sedikit sekali. Sehingga itu yang kenapa menjadi salah satu pertimbangan kita. Maka ahli matematik, ahli statistik yang ada di Jawa Tengah sekarang kita ajak untuk menghitung bersama-sama, termasuk kemarin paparan dari pemerintah pusat, lalu kita konfirmasi dari punya perguruan tinggi, dan kemudian kita analisis dari tim kita termasuk Dewan Riset Daerah, begitu kampus, untuk menghitung betul-betul mana daerah-daerah yang memang sudah masuk kategori merah atau masih kuning atau hijau. Dan ini kita petakan sampai tingkat desa. Karena tadi pagi saya ngecek beberapa desa, relatif kesiapan mereka cukup bagus ya. Mereka menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi, terus kemudian ada yang sudah diisolasi dengan gaya di remote melalui komunikasi handphone begitu. Dan kemudian di masing-masing rumahnya menyediakan itu, tempat isolasi, dan kemudian dikontrol oleh RT, RW sama dokter atau bidan yang ada di puskesmas. Ini contoh-contoh bagaimana mereka mengawal ini. Oke, artinya di sejumlah daerah ini kemudian sudah berinisiatif untuk melakukan apa seperti kampung siaga COVID-19 ataupun mungkin sama-sama mengawal adanya physical distancing yang selama ini digaungkan oleh pemerintah pusat. Seperti itu Pak Gubernur? Iya, betul sekali. Tapi kalau kita bicara physical distancing, enggak, kita agak tidak disiplin pada soal itu. Maka Mbak, kita berinovasi di tingkat desa, mereka melakukan patroli, terus kemudian membuat pintu masuk hanya satu pintu saja. Ini dikontrol oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, terus kemudian ada hansipnya di sana, kadesnya berkeliling. Itu setidaknya tadi pagi saya lihat langsung ke lapangan, terus kemudian ini di Kabupaten Semarang tadi pagi yang saya lihat. Besok pagi saya akan bergerak ke Pantura untuk melihat persiapan itu. Namun dari laporan bupati-bupati rata-rata mereka punya mekanisme itu. Hanya saya mengingatkan saja, arus logistik jangan dihambat. Lalu mekanisme pengecekan khususnya buat tamu-tamu yang datang dari luar mesti agak sedikit disiplin.
Tapi kalau yang sudah masyarakat dikenal tiap hari, mereka sudah tahu. Terus kemudian kita dorong agar mereka sekarang menggunakan masker, Mbak. Sekarang kita dorong industri-industri rumahan ini untuk membuat masker agar semua orang pakai masker. Karena itu yang lumayan akan bisa mencegah, karena itu tadi physical distancing-nya kan kita tidak terlalu bagus begitu ya. Ini yang dilakukan di level desa. Baik, Pak Gubernur, ini mengenai anggarannya sendiri, mengenai focusing anggaran untuk penanganan COVID-19 ataupun mungkin refocusing dari anggaran yang ada selama ini, seperti apa Pak? Iya, kami komunikasi intens dengan kawan-kawan DPRD dan alhamdulillah DPRD Provinsi Jawa Tengah support betul pada soal ini. Mereka juga menyiapkan senario-senario anggaran yang ada di DPRD sendiri akan dilakukan refocusing untuk membantu merespon pandemik ini. Dari pemerintah kita sudah melakukan, Mbak, kita sudah menghitung bagaimana jaring pengaman sosialnya kita siapkan. Kita menghitung kurang lebih 1,8 juta yang akan kita bantu. Kita bekerja sama dengan Kemensos, apa yang menjadi keputusan Pak Presiden Pak Jokowi kemarin itu kita sinkronisasi. Kawan-kawan kabupaten juga sudah melakukan hal yang sama. Saya kira di tingkat kabupaten hari ini rata-rata ada 30 miliar, 50, 70, 60 begitu. Ada satu kabupaten di Wonogiri sampai 100 miliar lebih. Dia melakukan refocusing. Nah, provinsi kami bisa melakukan pada tindakan awal ini kurang lebih 1,4 triliun untuk merespon tahapan pertama. Dengan satu harapan kalau ini kita bisa membuat pelandaian kurva dari perkembangan penanganan COVID ini, mungkin ini akan bisa lebih safe. Tapi kalau tidak, kita sudah nyiapin plan B-nya agar kemudian beberapa anggaran-anggaran yang masih bisa kita geser kita siapkan lagi. Setidaknya kita masih butuh mungkin sekitar 3,6 kali ya. Oke. Tapi dari 1,4 triliun ini, apa kemudian prioritas yang akan disusun oleh Pemprov Jawa Tengah? Apakah kemudian untuk jaring pengaman sosial atau kemudian untuk tenaga medis yang mungkin saat ini alat-alat kesehatannya masih terus kemudian diminta disupport dari pemerintah daerah? Ya, betul sekali. Jadi ada 3 yang kita prioritaskan. Yang pertama adalah dari jaring pengaman sosial. Yang kedua adalah aspek ekonomi itu untuk merescue mereka yang usaha kecil menengah dan nampaknya ini yang akan terjadi ledakan. Lalu yang ketiga adalah yang kesehatan tadi. Alhamdulillah sekarang kita hunting terus alat-alat pelindung diri, makin dapat, makin bisa ketemu, mudah-mudahan ini juga akan bisa kita segera distribusikan. Dan saya berterima kasih banyak masyarakat yang sekarang membantu kami. Mereka mencari sendiri, memberikan pada kami, ada makanan, ada APD, ada sanitizer, begitu. Dan tentu saja ikhtiar kita lahir batin, Mbak. Lahirnya sudah dilaksanakan, nah batinnya ini, spiritualnya kita meminta para ulama, tokoh agama semua bersatu, dan kemarin para ulama juga komunikasi dengan kami untuk kita selalu berdoa agar kita kuat menghadapi ini. Oke. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa Permenkes terkait PSBB ini disebutkan sudah rampung. Tanggapan dari Pemprov Jawa Tengah seperti apa, Pak? Saya kira itu akan bagus banget ya, akan membantu daerah agar menentukan kriterianya. Maka tadi untuk penentuan PSBB-nya agar tidak dengan selera. Kan ada 2, Mbak. Satu berani banget, tapi mungkin interpretasinya sendiri berani banget. Yang kedua memang belum mengerti. Saya kira guidance dari Kemenkes ini menjadi penting. Harapan saya memang ada ukuran-ukuran yang secara ilmu kesehatan itu bisa menjadi pegangan kita. Umpama, satu desa kalau sudah ada yang satu positif begitu, terus kemudian dia dilakukan PSBB, satu desa. Kalau dalam hal terjadi 2 atau 3 desa yang berdekatan seperti itu, mungkin satu kecamatan. Kalau kemudian dari satu kabupaten sekian kecamatan, katakan sudah ada yang positif, maka ini satu kabupaten. Nah, yang begini-begini ini sebenarnya perlu menjadikan guidance kita, sehingga kalau itu bisa kita jadikan pedoman, kawan-kawan ini kan sangat mudah nanti untuk menentukan itu dengan perhitungan statistiknya termasuk matematisnya begitu.
Oke, berarti Permenkes terkait PSBB ini akan menjadi panduan yang tegas untuk menentukan kriteria daerah mana yang bisa menerapkan PSBB. Tapi kembali pada anggaran untuk Permendagri sendiri, bagaimana kemudian koordinasi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian tadi mengatur mengenai anggaran untuk penanganan COVID-19? Kalau dari Kementerian Dalam Negeri sebenarnya memberikan keleluasaan justru kepada daerah. Dengan spirit otonomi daerah, kewenangan ada di kami kok. Ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Surat yang dikirimkan dari Kemendagri sebenarnya sudah sangat jelas, refocusing, relokasi, realokasi itu sudah diberikan. Relatif sebenarnya seluruh kepala daerah sudah sangat tahu. Nah tinggal Mbak, sebenarnya kita sinkronisasi saja, agar tidak ada overlap. Umpama ya, sebenarnya berapa mereka yang dijamin oleh Kementerian Kesehatan atau oleh Kementerian Sosial atau oleh pusat yang selama ini mendapatkan PKH, terus kemudian mendapatkan jaminan-jaminan, ya kesehatan dan sebagainya berapa. Biasanya ini masuk desil 1, 2. Nah ini kita menghitung sekarang sampai desil 3, 4. Di mana kemungkinan ada yang terkena PHK, mereka yang tidak bisa bekerja, buruh harian dan sebagainya. Ini mesti kita hitung ulang. Nah ketika kemudian dihitung, data paling bagus sebenarnya dari desa. Ketika kemudian ini terkoordinasikan dengan sangat baik oleh kabupaten kota, maka provinsi bisa melakukan akumulasi atau agregat dari semuanya itu kita kumpulkan. Kalau itu iya, maka kita berbagi Mbak. Tadi kabupaten yang sudah punya anggaran berapa, provinsi berapa, dikasihnya bareng-bareng. Nah, nanti termasuk yang dari pusat yang 400 sekian triliun yang disiapkan Pak Presiden Jokowi itu sebenarnya akan sangat bisa fokus nanti, tidak salah sasaran begitu. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.